Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Jumpa lagi dalam ibadah kita online. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak terima pujian dan hormat. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena berkat-Mu. Sampai hari ini kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau baik, Engkau teramat sangat baik. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
hanya Kau yang layak. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, menghadapi gelombang kehidupan ini Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekuatanku hanya Kau Tuhan, harapanku hanya Kau Tuhan. Saat badai datang menggoncang, tak goyah ku bersamamu Tuhan. Tak mampu ku tanpamu Tuhan, sungguh tak kuatku tanpamu Tuhan. Pegang erat tanganku Tuhan, jangan pernah Kau lepaskan. Hanya Engkau yang buatku dapat bertahan, hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Kekuatanku hanya Kau Tuhan, harapanku hanya Kau Tuhan. Saat badai datang menggoncang, tak goyah ku bersamamu Tuhan. Tak mampu ku tanpamu Tuhan, sungguh tak kuatku tanpamu Tuhan. Pegang erat tanganku Tuhan, jangan pernah Kau lepaskan. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan, hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan, hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati untuk terima kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu ini karena berkat Tuhan yang kami boleh rasakan, kami boleh nikmati, dan kami
sudah memuji Tuhan di dalam ibadah online saat ini. Dan sebentar kami akan terima kebenaran firman Tuhan. Dengan sungguh-sungguh dan dengan rendah hati kami akan terima kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman-Mu, dan kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami diberkati oleh Tuhan. Tolong hamba-Mu dan tolong kami semua ya Tuhan, supaya firman-Mu jadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah meskipun secara online. Kita diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, dan saatnya kita juga diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sesuatu yang bernilai, sesuatu yang penting bagi kita untuk menolong kita mengerti rencana Tuhan, dan menolong kita supaya kita tetap kuat di dalam menghadapi segala sesuatu di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Pemeliharaan Tuhan di Saat Krisis. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita diperhadapkan pada situasi krisis tertentu, ya. Dan seringkali situasi krisis membuat hidup kita dalam ketakutan dan kekhawatiran, dan tidak jarang orang menjadi kalut dan gelisah. Sebetulnya saya ingin kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 44. Saya tidak akan bacakan ayat ini. Kalau Bapak Ibu Saudara ada waktu nanti ya, atau diusahakan, Bapak Ibu Saudara bisa baca dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 44. Itu kisah tentang Nabi Elisa, ya. Tapi saya akan mengambil ayat emas yang saya ambil dari kitab Mazmur pasal 55 ayat 23. Mazmur pasal 55 ayat 23. Ini ayat emas yang jadi dasar renungan kita sore hari ini, ya. Mazmur 55 ayat 23 dikatakan demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca ini tadi menasihatkan kepada kita supaya kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kenapa seringkali kita terjebak pada situasi krisis? Karena seringkali krisis itu membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi gelisah. Tadi di awal sudah saya katakan, kita seringkali diperhadapkan pada situasi krisis tertentu. Ya, relatif ya, tiap orang itu bisa berbeda-beda situasinya. Dan seringkali kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, kita menjadi kalut dan gelisah. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita nasihat ini disampaikan oleh Raja Daud ketika dia juga sedang mengalami masa krisis pada waktu itu. Kalau kita baca di Mazmur 55 ayat 4 sampai 6, Mazmur 55 ayat 4 sampai 6, situasi krisis Daud yang terjadi pada waktu itu dikatakan demikian. Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah,
Kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Itu situasi krisis yang dihadapi oleh Daud. Tetapi di ayat 23, Daud berani mengatakan, dia menyerahkan kekhawatirannya, dia menyerahkan masa krisisnya kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhanlah yang memelihara hidupnya. Daud mengalami tekanan, mengalami aniaya, kemalangan yang luar biasa yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Namun kita tahu pada akhirnya Daud mendapat penghiburan dan kekuatan ketika dia menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Saya berharap ayat ini juga hidup di dalam hati kita sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak terjebak pada situasi krisis yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir. Situasi krisis boleh ada, situasi krisis seringkali kita hadapi. Tetapi ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran, segala sesuatunya kepada Tuhan, maka kita akan tetap memiliki damai sejahtera. Kita tetap memiliki sukacita. Bapak Ibu Saudara, saya mengutip kesaksian dari seorang teman yang baru saja sembuh dari virus COVID-19. Satu keluarga dari teman saya ini, suami, istri, serta kedua anaknya. Yang membuat teman saya ini sedih, Bapak Ibu Saudara, adalah karena dia tidak bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Sementara kebutuhannya begitu banyak, tanggungannya banyak, Bapak Ibu Saudara, dan ada anaknya yang masih kuliah juga. Suami istri ini memang keduanya bekerja, tapi karena terpapar COVID, jadi mereka harus isolasi mandiri. Satu keluarga itu isolasi mandiri. Dalam kondisi seperti itu, Bapak Saudara, dia hanya berharap kepada Tuhan. Dan memang Tuhan memakai orang-orang untuk menjadi saluran berkat bagi keluarga ini, Bapak Ibu Saudara. Keluarga ini dipelihara oleh Tuhan melalui orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan. Tetapi masalah berikutnya datang ketika, singkat cerita, keluarga ini sudah sembuh dari virus COVID ini. Yaitu teman saya ini tidak bisa langsung bekerja, karena untuk bekerja itu dia harus mempunyai surat vaksin. Sementara menurut tenaga medis, dia harus menunggu selama 3 bulan untuk bisa mendapatkan vaksin. Singkat cerita, memang semua jalan buntu untuk kembali bekerja. Dia tunjukkan chat WA-nya kepada saya ketika mengalami kesulitan bagaimana berurusan dengan petugas untuk mendapatkan surat keterangan untuk bekerja. Ya, salah satunya persyaratan harus mempunyai surat vaksin. Bapak Ibu Saudara, sedih rasanya. Dia mengalami satu kondisi yang cukup berat dalam hidupnya. Tapi jujur Bapak Saudara, saya salut sekali dengan keluarga ini karena pengharapannya kepada Tuhan tidak berhenti. Dia percaya Tuhan pasti buka jalan. Dia ceritakan semua keluhannya, dia ceritakan semua kesulitannya. Tapi saya tahu dia mempercayakan persoalannya itu kepada Tuhan. Dan singkat cerita, pada akhirnya memang Tuhan menolong keluarga ini, Bapak Saudara. Singkat cerita, dapat bekerja kembali. Dia ngomong, dia cerita, Tuhan itu baik. Dia buka jalan saat semua jalan itu buntu. Saya tidak tahu harus berbuat apa, tapi Tuhan
buka jalan buat semua kesulitan saya. Nah, Bapak Saudara, yang saya mau katakan adalah bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada. Tuhan itu baik. Dia sangat peduli kepada orang yang berserah kepadanya dengan mutlak. Kalau kita baca di pembacaan di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 44, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di sana berbagai mujizat yang Tuhan kerjakan di saat krisis melalui pelayanan Nabi Elisa. Di saat krisis terjadi, itu di beberapa perikop, ada 4 perikop di situ yang dapat kita pelajari. Ya, Tuhan mengerjakan berbagai mujizat melalui pelayanan Nabi Elisa. Kalau kita lihat di ayat 1 sampai ayat 7, pemeliharaan Tuhan kepada keluarga janda yang dulunya istri seorang nabi. Di mana dari cerita itu kita tahu seorang janda ini datang kepada Elisa karena ada penagih hutang yang datang kepadanya dan akan membawa anaknya untuk menjadi budak. Terus yang kedua, Tuhan melepaskan perempuan Sunem dari penderitaannya karena tidak memiliki anak. Dan juga mujizat menghidupkan kembali anak yang sudah dia dapat itu waktu itu mati. Jadi Tuhan berikan seorang anak karena perempuan Sunem itu tidak memiliki anak, tetapi anaknya mati dan Tuhan bangkitkan. Perikop yang ketiga di situ, Tuhan melepaskan rombongan nabi ini dari makanan yang beracun. Makanan yang dimasak oleh juru masak pada waktu itu ternyata di situ ada bahan yang beracun. Ada maut dalam kuali. Tapi lihat, melalui Nabi Elisa, pasal ayat 38 sampai 41 diceritakan di situ, makanan itu kemudian menjadi sehat kembali dan bisa dimakan. Terus mujizat yang ketiga, yang keempat, di perikop yang terakhir itu, Allah mencukupkan makanan yang sedikit untuk dapat dimakan 100 orang, bahkan masih ada sisanya. Jadi makanan yang sedikit itu cukup untuk memberi makan 100 orang pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, yang saya mau katakan adalah begini. Cerita-cerita ini dari perikop 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 44, ada 4 perikop di situ. Cerita ini memberikan kepada kita suatu penegasan, Bapak Ibu Saudara, bahwa ada kuasa Allah. Penegasan akan kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan umatnya. Cerita-cerita dari perikop-perikop itu menegaskan itu, kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan umat Allah. Jadi artinya Allah itu ada dan Allah itu mengerjakan mujizat. Allah itu memelihara, Allah itu campur tangan. Ada beragam pergumulan. Ya, setiap perikop itu bisa menggambarkan beragam pergumulan, Bapak Ibu Saudara. Namun Tuhan mengetahui, dan kita lihat Tuhan sanggup untuk melepaskan kita, untuk melepaskan umatnya dari berbagai pergumulan. Dan cara-cara Tuhan memberikan kelepasan adalah dengan hal-hal yang tidak terduga. Bapak Ibu Saudara, yang juga patut kita perhatikan adalah bahwa mujizat itu terjadi ketika Elisa sebagai abdi Allah ada terlibat di dalam pergumulan itu. Ini apa artinya? Artinya adalah bahwa sesungguhnya ada penyertaan dan pertolongan Tuhan di antara orang-orang yang disertai Tuhan. Orang-orang yang tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Itu ada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tuhan pasti memelihara orang-orang yang percaya kepadanya.
Jadi ketika kita yakin, kita dekat dengan Tuhan, kita yakin kita disertai Tuhan, Bapak Saudara, hendaklah itu tidak membuat kita khawatir di saat kita menghadapi krisis. Krisis apapun itu. Bahkan kadang-kadang krisis itu bisa menjadi ujian bagi kita, bisa menjadi pembelajaran buat kita, supaya kita belajar percaya. Itu sebuah kesempatan kita melihat kuasa Tuhan. Itu sebuah kesempatan kita bisa melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, tanpa melalui krisis itu, tanpa melalui persoalan yang kita hadapi. Bagaimana mungkin kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja? Bagaimana kita bisa melihat, mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan melalui krisis itu? Itu sebabnya Bapak Saudara, melalui pembacaan di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 44, beberapa hal yang perlu kita pelajari dalam renungan saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu punya banyak cara untuk memelihara hidup kita. Itu poin yang pertama yang kita dapat pelajari dari perikop 2 Raja-Raja pasal 4. Tuhan punya banyak cara untuk memelihara hidup kita. Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Dari beberapa perikop dalam pembacaan 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 44, kita melihat dengan jelas berbagai cara Tuhan menolong dan mengerjakan mujizat. Kita lihat cara itu berbeda satu dengan yang lain. Ya. Dari perikop yang pertama, ya, pemeliharaan Tuhan kepada keluarga janda dari seorang nabi. Tuhan memakai Nabi Elisa, ya, untuk menyampaikan bahwa minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis sampai tempat yang disediakan itu cukup. Tuhan bisa bekerja melalui minyak yang hanya sedikit, di luar nalar kita, di luar yang dapat kita pikirkan. Itu cara Tuhan yang pertama yang dikerjakan kepada janda ini. Terus yang kedua, Tuhan sanggup melepaskan perempuan sunam yang tidak mempunyai anak. Tuhan bisa berikan seorang anak dari yang mandul, dari yang mungkin terbatas secara manusia, secara fisik untuk punya anak. Firman Tuhan juga mencatat suaminya sudah lanjut usia, tapi Tuhan bisa kerjakan mujizat dan keluarga perempuan sunam ini mempunyai anak. Tapi kemudian anaknya juga meninggal. Kita lihat bagaimana cara Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup mereka. Kemudian Elisa dipanggil, lalu Elisa menelungkupkan badannya di atas anak laki-laki yang meninggal ini. Dan kita melihat anak ini menjadi hidup kembali. Cara yang ketiga, bagaimana Tuhan melepaskan rombongan nabi dari makanan yang beracun dengan memakai tepung. Tepung ini dimasukkan ke dalam masakan itu dan masakan itu jadi sehat kembali. Kok bisa? Sesuatu yang rasanya tidak masuk akal. Tapi itulah cara Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk mengerjakan mujizat. Dan perikop yang terakhir, bagaimana mungkin makanan yang sedikit, yang seharusnya tidak cukup dimakan 100 orang, bisa menjadi cukup. Ada campur tangan Allah di situ. Ini membuktikan Bapak Saudara bahwa Tuhan itu punya banyak sekali cara untuk menolong, untuk memelihara hidup kita. Caranya tidak terbatas. Bapak Saudara,
Jadi sekarang apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan saat ini adalah mempercayai Tuhan dan menyerahkan masalah kita kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Apapun juga masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Jangan pernah batasi Tuhan menurut pikiran kita. Jangan berpikir, loh kalau masalah seperti ini bagaimana Tuhan bisa menolong? Sakitku sudah parah, keuanganku sudah merosot sekali, hutangku banyak, pergumulan keuanganku banyak. Bagaimana mungkin aku bisa menyelesaikan ini? Bapak Saudara, sekali lagi saya katakan, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Asal kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Apapun juga masalah yang sedang kita hadapi saat ini, Bapak Saudara, yang perlu kita tahu, kita melakukan segala sesuatu yang mampu kita lakukan. Kita mengerjakan bagian kita. Selebihnya, percayakan kepada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Izinkan Tuhan bekerja menurut cara dan kehendaknya dalam hidup kita. Mempercayai Tuhan itu hal yang penting yang perlu kita lakukan saat ini, karena Tuhan punya banyak cara. Yang kedua, Bapak Saudara, yang perlu kita pelajari dari renungan saat ini, jangan khawatir akan hidup kita. Ada banyak pesan di dalam firman Tuhan. Jangan khawatir, serahkan kepada Tuhan. Dan itu kebenaran yang mutlak yang kita perlu bangun, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Berbicara tentang mempercayai Allah, itu salah satu aspeknya adalah jangan khawatir. Kepercayaan kita jangan diganggu dengan kekhawatiran kita, Bapak Saudara. Jangan khawatir akan hidup kita. Itu pelajaran yang kedua yang kita dapat dari renungan saat ini. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4 tadi, kita melihat ada 2 tokoh yang merasakan khawatir dan takut. Ini hanya contoh saja, Bapak Saudara. Yang pertama, perempuan Sunem. Perempuan Sunem ini karena keraguannya dia sampai berkata, jangan aku diberi harapan kosong. Itu ayat yang ke-28 dari 2 Raja-Raja pasal 4. Dan berikutnya, bahkan dia sempat marah karena anaknya mati. Seolah-olah membenarkan bahwa janji Nabi atau janji Tuhan adalah kosong atau palsu. Dia sempat berpikir seperti itu. Yang kedua, contoh tokoh yang kedua, pelayan Elisa. Ketika Elisa perintahkan pelayannya untuk membagikan makanan, si pelayan sempat merasa takut dan khawatir. Dia sempat menolak dan mengatakan, bagaimana mungkin makanan ini bisa cukup untuk 100 orang? Makanan ini kurang, tidak cukup. Bapak Saudara, dari 2 tokoh ini sebetulnya menggambarkan bagaimana keterbatasan kita sebagai manusia. Seringkali pertimbangan pikiran kita berdasarkan realita yang ada. Kita melihat realita, kita melihat keadaan, kita melihat sesuatu yang seolah-olah itu kita masuk dalam pikiran kita dan mengajarkan kepada kita bagaimana mungkin. Saya pikir itulah yang akhirnya menimbulkan kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, saya katakan, disinilah momentum penting kita mempercayai kuasa Allah dengan ketaatan. Pikiran-pikiran ragu seringkali muncul dalam kehidupan kita. Ya, itu karena berdasarkan realita yang ada dan logika kita yang seringkali kita gunakan. Saya ambil contoh kasus saja yang sering terjadi, ya. Misalnya, bagaimana pertimbangan pikiran kita ketika kita memiliki penghasilan yang apalagi sekarang ini berkurang. Ya, dengan penghasilan kita yang berkurang harus memenuhi kebutuhan hidup kita, Bapak Saudara. Makan, ya,
transportasi, ya, tagihan listrik, air, dan sebagainya. Sementara kita diajar untuk berani memberi kepada Tuhan. Seringkali kita berkata, sedangkan untuk kebutuhan kita saja masih kurang. Dan kita selalu berpikir, waduh, bagaimana aku bisa memberi untuk Tuhan? Kebutuhanku saja kurang. Aku harus memberi kepada Tuhan. Seringkali ada perdebatan dalam pikiran kita antara realita dan mempercayai janji Tuhan bahwa ketika kita memberi untuk Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Di situ antara ketaatan dan kekhawatiran kita saling beradu, Bapak Ibu Saudara. Bisakah kita bersyukur dengan apa yang kita dapat dan tidak khawatir dengan kebutuhan hidup kita? Bapak Ibu Saudara, sikap ini yang perlu kita tunjukkan kepada Tuhan. Bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan sampai saat ini dan tidak khawatir dengan kebutuhan hidup kita. Dan pelajaran yang ketiga, hal yang ketiga yang dapat kita pelajari dari renungan ini, taat kepada perintah Tuhan. Dari sekian yang dapat saya garis bawahi, hal yang terpenting adalah taat kepada perintah Tuhan. Saya pikir ini kuncinya. Kunci dari mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah ketaatan kita. Bapak Ibu Saudara, dari kisah yang kita baca, kita menangkap kebenaran bahwa mujizat itu terjadi memang ketika mereka itu mentaati atau nurut apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Ya. Dari beberapa perikop, ketika mereka taat, mereka melakukan apa yang diperintahkan Elisa, mujizat terjadi. Kenapa? Nabi Elisa selalu berkata dengan dasar, sebab beginilah firman Tuhan. Dengan kata lain, Elisa ingin mengatakan, kalau Tuhan perintahkan, kalau Tuhan yang ngomong, lakukan saja, pasti terjadi mujizat. Kalau firman Tuhan yang kasih tahu, kalau firman Tuhan yang perintahkan, taati saja, kerjakan saja. Entah itu bertentangan dengan pikiran kita, entah tidak, lakukan saja dengan taat, maka mujizat pasti terjadi. Bapak Ibu Saudara, sebab beginilah firman Tuhan. Elisa selalu mengatakan dengan kata-kata yang demikian. Dengan kata lain, bahwa mujizat itu pasti terjadi ketika seseorang taat kepada perintah atau kebenaran. Berarti pula bahwa jaminan akan pemeliharaan Tuhan itu pasti dapat kita rasakan ketika kita hidup dalam ketaatan. Sedangkan dari sisi Tuhan, Bapak Saudara, Tuhan tidak pernah dibatasi oleh situasi. Tidak pernah bisa dibatasi oleh situasi dan kondisi apapun. Tuhan tidak dibatasi. Mau krisis kayak mau tidak. Kalau Tuhan mau memberkati, Tuhan pasti memberkati. Tuhan tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi. Ketika Tuhan membuka, tidak ada yang bisa menutup. Dan ketika Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membuka. Ini berarti bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Karena itu, mari kita berharap kepada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara, jika ingin melihat pemeliharaan Tuhan, meskipun di saat krisis, mari kita percaya kepada Tuhan yang punya banyak cara untuk menolong kita. Mari kita tidak hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Mari kita hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada sore hari ini. Kami diajar
bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kami. Tuhan memerintahkan kami supaya kami tidak khawatir, melainkan kami taat kepada perintah Tuhan. Supaya kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan di saat kondisi apapun, karena Tuhan tidak pernah dibatasi oleh situasi dan kondisi. Tolong kami ya Tuhan, berikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami tahu seringkali kami lemah, seringkali kami tidak mampu, seringkali kami khawatir, kami takut. Namun sore hari ini kami minta kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, berikan kami kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Kami tidak hidup lagi dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kami menyerahkan ketakutan, kekhawatiran, masalah kami kepada Tuhan saja. Terima kasih Roh Kudus menolong. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang mengalami pergumulan hari-hari ini, kalau ada di antara mereka yang mengalami krisis, hamba berdoa kiranya Kau teguhkan iman mereka, kuatkan iman mereka, supaya mereka berharap kepada Tuhan saja. Karena kami tahu Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Hamba berdoa berkati mereka dalam pergumulan apapun. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dalam pergumulan apapun Tuhan campur tangan dan Tuhan menolong. Supaya kami menjadi orang-orang yang terus taat dan setia kepada Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan di Muria, supaya pekerjaan ini boleh tetap berjalan walaupun dengan situasi yang terbatas. Tapi biarlah umat Tuhan boleh tetap berpelihara secara rohani. Kami dipisahkan jarak, namun kami percaya secara roh kami dipersatukan, supaya kami saling memberkati. Berkati hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan di Muria. Pakai semua umat Tuhan, pakai semua pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati GBBS dimanapun berada, supaya GBBS tetap menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi semua umat Tuhan di seluruh Indonesia ini. Berkati majelis pusat. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Berikan hikmat, akal budi buat mereka untuk mengatur, mengelola bangsa ini dengan baik. Dengan situasi yang ada, tolong Tuhan, supaya pemerintah kami memiliki kemampuan untuk mengatasi semua krisis yang ada. Akan pandemi yang ada boleh cepat berakhir karena pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati hidup kami, hidup keluarga kami masing-masing. Dan sebelum kami berpisah, kami buka hati kami dengan iman. Kami akan siap terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa pada ibadah online yang berikutnya. Tuhan memberkati.